kejadian di tempat pengajian itu hujan, hanya di lokal itu aja. Dan anehnya airnya asin. Kiai suruh coba didilat, asin airnya. Nah, terus ketika di ruangan ini, di ruangan pengasuh sana di Ustadz Hamzah. Ya, di Glungga itu ada apa? Sampai rokok ini terbang, Gus. Jadi ada angin masuk kan. Ada masuk ke dalam sini sampai rokok itu terbang. Ya, gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini sengaja saya ingin ngobrol banyak. Beliau ini salah satu ya santri paling senior sekarang. Beliau ya, kepala madrasah Diniyah Al-Qadiri. Kalau saya boleh katakan, ibaratnya yang membantu dalam pendidikan di sini membesarkan. Beliau asli kelahiran Banyuwangi. Langsung saja di sebelah kanan saya, ini Ustadz Haji Sakofuddin, yang mana tentu panjenengan semua, terutama baik dari alumni tahun 80, 90 sampai 2000, 2010 sekarang ini sudah tidak asing lagi, sangat familiar wajah beliau. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat-sehat. Begini Pak Haji, kami akan bertanya-tanya terkait awal mula Pak Haji Sakofuddin, Ustadz Haji Sakofuddin ini kenal sama Bayi Muzaki ini, awalnya kejadiannya dan itu bagaimana dan di mana Pak Haji? Oke, terima kasih Gus. Jadi saya mondok di Al-Qadiri ini sebetulnya awalnya tidak terbayang. Nah, karena memang tujuan saya itu sekolah ya. Sekolah waktu itu masih PGA ya, PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri, yang sekarang jadi Sekolah MAN 3 Jember itu. Nah, di situ saya masuk di situ, cuma ada pesan dari orang tua saya, terutama ayah, kon ndak apa-apa, kamu ndak apa-apa, sekolah di mana saja, tapi harus menempat di pondok pesantren. Nah, setelah saya sekolah, ya, tes lulus, nah, kemudian saya mencari-cari, dan memang sebelumnya juga mencari informasi di mana pondok pesantren yang dekat dengan PGA waktu itu. Akhirnya saya pilihlah di antara sekian pesantren yang ada di sekitar sini, karena dulu ada pondok di Kedawung kan ya, di Kedawung. Terus ada ini sebelah ada, tidak salah apa pondok namanya As-Safa'ah apa. Nah, kemudian Bahar, akhirnya saya pilih di Al-Qadiri. Tahun berapa itu Pak? Saya masuk antara 79-80. Saya pun belum lahir. Jadi insya Allah seumur Rafadil. Karena insya Allah saya masuk itu ibunya almarhum itu mengandung kalau enggak 6-7 bulan. Jadi saya tahu lahirnya Lora Fadil atau Gus Fadil itu saya tahu. Dan saya juga sempat ya boleh dikatakan ikut ngomong lah gitu. Walaupun tidak 100%, artinya juga ikut bantu ngomong waktu, terutama masih usia 5 tahun itu. Karena Rafadil itu memang punya keanehan mulai kecil. Itu mulai di selatan ya? Iya, jadi saya masih di selatan. Ya. Dan santri masih sekitar ya 40 atau 50. Masih putra saja. Oh, tidak ada putri? Ya, masih belum ada putri. Putri itu insya Allah dibuka tahun 83-84. Itu dibuka karena permintaan dari jamaah pada waktu itu ingin
putri-putrinya terutama yang sekolah di PGA itu boleh mondok di Al-Qadiri. Akhirnya diterima, dan waktu itu insya Allah sekitar ya 9 sampai 11 santri putri. Awal mulanya santri putri ya. Kalau putra sudah agak banyak. Oke. Tahun 83 itu 84 itu sudah ratusan sudah. Oke, putra. Oke. Kalau putrinya yaitu, dan itu pun nempatnya di dalamnya kiai karena belum ada pondok putri. Jadi ada kamar khusus di timur dalam itu, dulu ditempatkan di situ santri putri sementara. Akhirnya dibangunkan pondok, lama-lama akhirnya alhamdulillah berkembang terus sampai 87 pindah ke lokasi baru ini ya. 87 tanggal umumnya malah saya lupa. Kalau hijriahnya tanggal 2 Muharram. Ingat betul karena dia malah ingat hijriahnya. Jadi tanggal 2 malam hari ya itu pindah ke lokasi baru ini, walaupun belum sempurna karena ya memang sudah mungkin situasi harus pindah. Ya. Itu. Terus ini lagi Pak Haji, terkait di antara salah satunya panjenengan ini kan sudah istilahnya malang melintang lah, sudah banyak tahu lah ibaratnya. Salah satu kenangan yang tidak bisa dilupakan sama Pak Haji sendiri, yang Ustadz Haji Sakafuddin ini rasakan sendiri sama guru kita Gajah bisa kisah, salah satunya apa Pak? Oh, di antaranya ya ini apa ya, semangatnya Al-Mukarram ini yang memberikan motivasi ke saya ya, termasuk gini Gus, saya pernah awal-awal pindah ke sini itu ya karena ya berbagai hal harus kita kerjakan ya. Jadi saya sempat, karena ini disuruh kiai yang satu belum selesai, satunya dianu gitu. Nah, jadi akhirnya saya ya tasik repot. Saya memang bahasa bahasa Jawa gitu. Ya tasik. Langsung kiai tegang. Wong urip aja direpot nih. Itu ya. Di wong urip aja direpot. Ya. Kon saiki durung duwe bojo. Ya. Nah, gurung duwe bojo ngurus awake dhewe wis repot. Kok duwe bojo, duwe anak, semakin orang semakin lama ndak semakin berkurang repotnya itu. Akan selalu bertambah. Ojo wedi repot. Nah, akhirnya mulai saat itu apapun yang didawuhkan kiai saya ndak pernah menolak. Bisa ndak bisa saya lakukan. Gak iso urusan buri saya gitu ya. Yang penting saya kerjakan. Apapun walaupun di luar kemampuan saya, di luar profesi saya. Nah, profesi saya kan yang jelas memang saya kan guru ya, pengajar. Itu sekali waktu ya disuruh pernah saya disuruh masang masang soknya mobilnya kiai itu loh. Ini ibarat orang sekarang nggak linear ya? Nggak linear sama sekali. Waduh, ya enggak man. Wes le tak tunggu nih kok kon sing kok iki cepetan gini dikasih gini. Saya dicari kardus apa itu suruh kon gini melumah gitu kiai. Akhirnya ya saya alhamdulillah. Terus malamnya itu saya diajak. Ayo deh dicoba kon mari masang soke. Diajak ke almarhum Kiai Siddiq Al-Qadiri II sana ya. Sambil nyoba ya pekerjaan saya tadi yang tidak linear sama sekali itu. Alhamdulillah. Pinter ngono kon le. Pada ya Allah, saya tidak pernah mengerjakan ini. Enggak pernah mengerjakan seperti itu. Ya, itu hal-hal semacam itu sering. Termasuk ini Gus ya, shooting ini ya. Iya. Shooting ini kiai. Waktu hall sudah di sini tapi sudah di sini. Kalau yang benar mobil itu masih di Pondok Selatan. Iya. Hall ngundang tukang, dulu kan terbatas Gus. Yang saya ketahui tukang shooting Jember ini kalau ndak 2 hanya 3. Kaisar dengan Patrang itu aja kalau sudah hall sulit. Akhirnya ndak dapat, akhirnya kiai lah iku. Mangkane kon belajar ajaro shooting, engko lek kon wis iso tak tukokno kamera. Jadi engko lek nek acara-acara ngene wis gak ngundang wis ben penak dalem yai. Akhirnya saya sekolah shooting itu. Ya. Jadi langsung saya memang belajar
kira-kira 6 bulan atau ya paling lama 1 tahun. Alhamdulillah bisa, dan sampai sekarang itu tidak saya lepas Gus, karena Yai Nun Sewu, karena saya belum dicabut tugas itu. Iya, makanya iya sampai sekarang syuting kan apa itu layar-layar saya urus itu dengan anak-anak. Bahkan saya berkata pada anak-anak itu yang ikut saya, kon ojo niat bantu Pak Sokwit, ayo bareng-bareng tak ceritani anak-anak itu. Jadi awal mulanya saya kenapa, padahal saya seorang guru harus ngurusi syuting dan sebagainya, ya karena ini tugas dari Al Mukarrom, disuruh Al Mukarrom belajar, dan ya makanya sampai sekarang tetap saya urus itu, karena ini ya mungkin saya amal ibadah saya mungkin nggak akan bisa memenuhi, mungkin dari ya berkhidmat kepada Kiai seperti itu menjadi sebab ya diampuni dosa saya, kan gitu. Kita kan ya termasuk ya termasuk apa itu namanya hal-hal lain. Saya juga tahun 81 itu sudah menjadi seksi kebersihan pernah. Karoba Gus. Karoba. Multi talenta. Saya dulu karoba. Saya yang ngurusi selatan itu masih selatan sampai pindah ke sini, ya itu akhirnya kumpul dengan Rohim, itu dibantu ada Rohim, ada Makrus dari Mangli itu yang membantu. Jadi di karoba. Jadi apapun yang ditugasi oleh Kiai ya itu ya, karena tadi Kiai apa itu namanya dawuh seperti itu, wong ojo wedi repot gak akan semakin berkurang tapi akan terus bertambah, itu bahasanya Kiai seperti itu. Kon gurung rabi ngurusi bojo repot ya. Dan juga apa disambung mumpung seurip nih, mumpung masih hidup ya perbanyak amal. Kiai kan begitu, kalau bangun kan 2-3 sekali bangun kan gitu ya. Jadi ya itu betul-betul, makanya di Jember bahkan di Jawa Timur ini, makanya saya kalau ke Jakarta dan sebagainya itu sudah dikenal Kiai Muzaki itu pondok tercepat itu untuk perkembangan ya, termasuk tanahnya sekian, bangunannya sekian. Itu ketika saya ada pelatihan di provinsi, bahkan sampai di Jakarta itu ditanya ya, karena sudah dikenal kecepatan Al-Qadiri dalam pembangunan dan juga pendidikan ini, alhamdulillah ya udah apa namanya karena kemauan Kiai yang begitu. Jadi yang ojo wedi repot itu yang saya kenang sampai sekarang, mumpung seurip, bahasanya Kiai begitu, mumpung masih hidup perbanyak amal ya, jangan takut repot apapun. Sampai ya kemarin memang kalau pendidikan biasa ya Gus, mulai dari sanawiyah dan seterusnya itu saya anggap biasa-biasa. Memang saya yang terberat kemarin itu kalau pendidikan itu memang stikes Gus. Ya bagaimana sarjana pendidikan ngurusi sekolah kesehatan. Jadi ya Kiai begitu. Jadi apa namanya, kalau sudah ada kemauannya, aku nggak ridho lek setikes, kan dulu pernah oleng kan, setikes hampir dibubarkan kan gitu. Aku nggak ridho lek wis sepisan iya kuduhan. Ayo Sakofudin bayagi, waktu itu ada imam 3 urusono wis. Bagaimana tetap aku ndak ridho lek setikes bubar. Arti di vakumkan. Harus terus jalan. Ya alhamdulillah sekarang kenyataannya seperti itu. Walaupun kemudian alhamdulillah itu juga menjadi pengalaman pribadi bagi saya ya. Baik mulai ngurusi yang pertama kali sanawiyah, terus aliyah, terus sampai ke Staikot, Stikes, terakhir kemarin SMP, ini kan menjadi pengalaman. Jadi apa menjadi ilmu tersendiri bagi saya. Tapi kalau masih berurusan dengan pendidikan kan masih ada kaitannya. Yang di luar pendidikan ini yang kadang-kadang ya teman-teman nggak sampean kok iso ngene anu. Ya belajar sembarang ilmu ada anunya, yang penting mau belajar kan bisa. Kalau ini lagi Pak, pernah enggak mengalami hal-hal yang aneh yang pernah terjadi ke panjenengan selama panjenengan bersama Bayi Muzaki? Oh ya banyak kalau itu Gus, termasuk di antara salah satunya. Ini ketika saya ya apa di matur ke Kiai mau ikut pengangkatan pegawai negeri Gus ya. Ya itu oleh Kiai ya
melok ikutlah kamu. Ya, nanti kamu akan lulus dan tugas di Jember jadi enak. Karena sebelumnya itu kan gini, saya masih mau setelah selesai di PGA itu kan mau kuliah kan gitu ya. Tapi orang tua karena memang saudara saya banyak, suruh istirahat dulu 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun istirahat dulu, baru nanti ndak apa-apa dilanjutkan kuliah gitu. Akhirnya saya ikut apa ndak, akhirnya matur ke Yai, melok oleh ikut. Kon nek lulus kan oleh bayaran, kon membantu orang tua, nggak ngerepotno wong tua untuk biaya maksudnya ya. Kan bisa kuliah ndak harus di IAIN waktu itu di IAIN harus di negeri, ndak usah neng UJ atau di sekolah kuliah di mana ndak apa-apa. Ya. Itu ya wis tak dongakno ya alhamdulillah diantaranya itu. Satu sekolahan SDL itu dulu ya, itu 4 orang yang ikut, yang lulus hanya saya. Tapi saya ingat juga ketika saya matur ke Kiai saya itu punya masalah gini. Oh iya sekarang saya ini disebul apa ya, disuwo ya, 3 kali wes kon jalan selamat kon-kon ya alhamdulillah itu selamat kan. Okay. Terus jenengan kalau tidak salah pernah ngomong kalau tidak salah, katanya panjenengan itu pernah membarengi beliau pengajian kemana gitu, waktunya agak nutut, terus dipercepat, seakan-akan dipercepat, apa benar nih? Oh okay. Jalan dari Banyuwangi apa kalau tidak salah, apa dari mana? Kalau itu bukan saya Gus, cerita dari orang lain. Jadi bukan, ya saya menceritakan itu karena ada yang menceritakan ke saya. Jadi Kiai itu kalau sudah kan kalau pengajian apalagi ke Banyuwangi sekitar ini kan harus nyampe sebelum subuh kan begitu. Nah ketika Kiai kadang-kadang kan gitu Gus, kalau sudah gini kan enak ngobrol tuh kan sampai lupa ya, pulangnya terlambat gitu. Nah, itu ketika dilihat jam sudah sepertinya tidak nutut, itu sopirnya diminta disupiri Kiai sendiri ya, disupiri Kiai sendiri. Itu ya sopirnya itu suruh suruh tidur, suruh jangan lihat. Itu ternyata ya Gunung Kumitir itu dilompati gitu loh. Melipat bumi. Melipat bumi. Ilmunya ini Sunan Giri ya. Ya, Sunan Tuyurul Art kalau bahasanya. Ya. Kalau kejadian masih di selatan dulu Kiai ketika mau ke Madura, kalau ini saya tidak ikut, tapi menyaksikan setelah mobil itu dibawa pulang. Itu Kiai kan bawa sopir sebetulnya, bawa sopir mau ke Madura, masih sedan mobilnya itu. Ya. Karena Kiai sopirnya kan tentunya kan pelan-pelan ya, artinya takut Kiai kurang, wah ini kesuwen diminta oleh Kiai. Jadi disupiri Kiai sendiri, tidak tahu salipan dengan apa, akhirnya keminggiran digerati ini kejadiannya. Keminggiran jadi mobil itu oleng. Ya, oleng akhirnya jatuh ke selokan. Dan mobil itu dibawa pulang ke sini, menurut ukuran umum sudah ada yang korban minimal luka-luka berat. Ya. Bukan luka-luka ringan lagi. Bukan lagi. Sampai ibu Nyai sepuh itu menangis, nggak percaya. Karena Kiai nggak pulang Gus. Jadi mobilnya suruh bawa pulang, tapi Kiai nggak pulang, meneruskan ke. Nah, ini yang menjadikan tanya-tanya ibu Nyai sepuh, karena ya kok Kiai ndak ada ini, kok ndak pulang. Yang bawa pulang itu namanya Sakrib, sekarang masih ada. Dan alhamdulillah kemarin reuni itu hadir ke sini. Ya. Itu yang saya tanya, ya apa kejadiannya Krim, saya gitu, namanya teman. Ini pokok sampai pintu ndak bisa dibuka. Ya, jadi lewat digerati. Jadi harus lewat jendela itu, ya kaca itu. Terus saya tanya, ya apa jadi Krim? Ya apa? Ndak apa-apa, terus pinjam sewa mobil terus karena tujuannya ke Madura, terus ke Madura. Sakrim yang suruh bawa pulang, aduh besok semua saya lihat Jadi ya apa Krim kan saya tanya gitu. Ndak aku itu gak kroso. Songkokku itu gak ceblok jadi. Songkok saya ini padahal sudah mobil dalam keadaan parah ya.
Aku gak kroso pisan. Itu yang akhirnya ibunya sepuh percaya itu karena Sagrim itu yang ikut, tapi oleh Kiai suruh pulang dengan mobil. Tapi diderek, pulangnya di sini diderek karena ndak bisa sudah. Iya, itu yang Sagrim yang mengawal ke sini. Tapi Bang Zaki melanjutkan ke Madura. Ya. Jadi ndak apa-apa sama sekali, jangankan Kiai luka dikit aja ndak. Sagrim aja katanya aku sangku tak gerai pancet Din. Saya kan bagiannya Din menyaksikan kejadiannya. Ibaratnya yang pas di sini lah Iya, ibaratnya. kalau kejadiannya saya tidak menyaksikan. Mobilnya itu saya sudah dibawa pulang ke sini itu. Karena keadaannya yang seperti itu ya, sehingga itu tadi ibunya sepuh nangis itu nggak percaya kalau koyok gini kemosok Kiai ndak apa-apa. Ya, karena diceritai Sagrim itu akhirnya percaya. Dan dulu kan masih insya Allah telepon belum ada Gus, belum. Tadi komunikasi kan ya terbatas ya. Akhirnya terus dapat kabar memang Kiai Anu, dan setelah pulang alhamdulillah. Nah, itu kejadian itu kira-kira sekitar tahun 8 berapa ya, 84 mungkin ya. Masih di Selatan nggih. Enten. Nggih. Cik. Antun terus akan. Itu kejadian yang sangat berkesan kepada saya. Ya. Juga kejadian-kejadian lain ini kalau manakib, ini pertama kali manakib di Bali. Ya. Itu Kiai kan bawa rombongan dari sini. Jadi ya memang saya yang dipasrai untuk mengkoordinir rombongan-rombongan itu, bagi yang punya kendaraan sendiri yang tidak nanti disewakan kan begitu. Ini yang pertama itu di Grungga itu ya. Sekarang Al-Qadiri berapa itu? Mana itu sudah ya Allah. Itu loh. Melayu. Jembrana. Ya. Nah, itu kejadian yang juga terkesan bagi saya, dan itu masih di Pondok Selatan Gus. Ya. Itu saya ikut dan menyaksikan ya. Jadi Kiai itu bahasanya Kiai perang dengan leak. Ya. Nah, kejadian di tempat pengajian itu hujan, hanya di lokal itu aja. Dan anehnya airnya asin. Kiai suruh coba didilat, asin airnya. Nah, terus ketika di ruangan ini, di ruangan pengasuh sana di Ustadz Hamzah. Ya, di Grungga itu ada sampai rokok ini terbang, Gus. Jadi ada angin masuk kan. Ada masuk ke dalam sini sampai rokok itu terbang. Kiai gini-gini sampai pertarungan. Iya, tenaga dalam pertarungan itu. Alhamdulillah ya Kiai menang lah ya. Itu juga kejadian yang berkesan sekali bagi saya, karena Kiai dulu kan ya namanya manakib masih babat itu ya. Kemana-mana kan Kiai saya hampir menyertai terus Kiai itu. Bahkan sering diutus Kiai kalau tempat itu masih baru, saya kadang suruh sewa mobil, Gus. Bawa anak 10 untuk membantu di tempat itu, dibiayai oleh Kiai. Jadi Kiai itu ya sampai sekarang Kiai itu. Jadi apalagi awal-awal dulu, jadi manakib ini betul-betul dibiayai oleh Kiai. Bahkan nuwun sewu, kadang sangunya Kiai dari tempat pengajian dengan biaya yang dikeluarkan itu lebih besar yang dikeluarkan maksudnya. Iya. Jadi saya itu mesti sewa mobil kon mangkat dhisik ditoto-toto kono, karena ini masih baru ya, orang belum bagaimana caranya pengajian, manakiban dan sebagainya, mengawal itu bawa teman 7, kadang minimal 5, kadang sampai 10 gitu, bawa mobil untuk membantu tempat yang awal masih mengadakan
manakib itu. Termasuk di Bali, kalau di Bali itu banyak rombongannya dulu, sampai mungkin ada belasan mobil itu ya. Dan babat kiai ke sana terus jadi di sana itu anehnya itu kalau mau datang itu kayak ada anjing Gus, ingat saya itu kayak anjing melonglong itu. Wah, itu tanda-tanda sudah hujan turun ya. Kalau tidak begitu langsung di ini sampai rokok terbang ya. Nah, itu bahasanya kiai ya, leak itu. Dan itu tahun berikutnya masih seperti itu. Tahun berikutnya sampai Desel itu mati. Iya. Jadi betul-betul luar biasa. Tapi kemudian lama-lama alhamdulillah. Terus kiai pernah alhamdulillah wis jamaah aku wis kenal leak wis. Jadi sudah kenal leak ya. Kan misalnya gua leak ya. Aku wis kenal leak sekarang alhamdulillah aku. Tapi begitu kalau mau ke Bali kurang 1 bulan di sini sudah Fatihah terus Gus, mesti. Ayo Fatihah, nyuwun barokah Fatihah nanti nanti bulan depan pengajian di Bali mudah-mudahan aman. Itu jadi Fatihah sebulan sebelumnya. Ya. Nah, itu di Bali yang alhamdulillah sekarang kan luar biasa yang menyebar. Kalau dulu untuk mengenalkan itu bawa rombongan dari sini. Banyak ngedrop lah ibaratnya. Bahkan pernah 40 sekian ingat itu atau tahun berapa itu, tapi sudah pindah ke sini. Ya, awal-awal pindah ke sini itu sampai kendaraan 40 lebih. Bisnya aja 6. Ya, karena orang-orang antusias sekali kalau antusias kalau ke Bali ya. Kalau sekarang kan sudah enggak, sudah penuh, sudah dari jamaah sana aja sudah lapangan bisa penuh. Dulu harus di drop dari, termasuk ke Madura itu ya. Kalau ke Madura juga rombongan itu ya. Dan alhamdulillah awal-awal ya masih ya di selatan dan sampai pindah ke sini awal-awal itu saya selalu ikut terutama kalau keluar daerah ke Banyuwangi, ke Probolinggo itu saya sering menyertakan itu ya. Nah, terus mulai pendidikan berjalan ini saya lebih difokuskan ke pendidikan ya. Kemudian urusan manakib kemudian ganti Ustadz Haji Ripai itu ya. Kalau dulu ya masih awal-awal di selatan pindah di sini saya selalu menyertai kiai itu. Dan yang niki yang terakhir pesan-pesan Pak Haji Ustadz Haji Saqafuddin untuk santri, al-qadiri, alumni, generasi milenial, kaula muda, diantaranya harapan Ustadz Haji Saqafuddin ke depannya itu bagaimana? Ini sedikit ada kelupaan tadi Gus sebelum ini ya. Jadi sebetulnya ya ini Allah mentakdirkan alhamdulillah saya masih bisa mendampingi, bisa membantu al-qadiri sampai sekarang. Dulu sebetulnya setelah tamat PGA itu saya mau pamit boyong. Rata-rata orang kalau sudah MA itu pikirannya SMK atau dan SMP pasti boyong ya. Iya, jadi ya memang ya boleh dikatakan tuntutan keluarga kan gitu ya. Jadi gantian adik-adik karena saudara saya kan banyak ya. Jadi saudara saya itu 9. Tepat meninggal masih kecil 1, meninggal waktu kelas 5 MI itu 1 atau SD, kemudian sanawiyah 1, sehingga sekarang masih 6 ya, 6. Dan alhamdulillah Gus, dari 6 saudara saya yang ada itu 5 mondok di Al-Qadiri semua. Jadi terbanyak insya Allah sampai sekarang sekeluarga kandung, bukan ponaan, bukan kalau ponaan lain hitungan itu. Berarti kan jenengan Pak Holil, adik saya Mudofar, Multazam. Enggak tahu saya kalau. Ya, Multazam memang di Banyuwangi, terus Umi Salamah. Yang tidak itu hanya Om Rotun. Tapi Om Rotun ini aktif di manakib. Kalau di Banyuwangi hari Sabtu itu tukang ngimpun masyarakat untuk ikutan. Kalau malam Jumat lagi ke sini. Cuma enggak mondok di sini. Berarti mendarah daging sudah. Iya. Jadi alhamdulillah adik-adik saya bawa ke sini sampai ya seandainya ya ada semacam
penghargaan itu untuk saudara kandung terbanyak yang mondok di Al-Qadir, insya Allah saya. Pak Haji Samsul itu insya Allah hanya 3. Pak Haji Samsul itu hanya 3 atau 4. Saya 5 dari 6 saudara yang mondok di, walaupun yang multazam itu hanya sanawiyah kemudian pula. Yang lama ya Dofar itu mulai sanawiyah sama dengan Holil ya, Holil itu lama, dan itu alhamdulillah dari ke-6 itu yang masih tetap di sini 2 itu. Ya, berarti Sodikin itu ponaannya sampean? Sodikin ponaan. Ya. Dan itu tadi kembali ke ya mau pamit itu. Ya. Ayah saya kan sudah datang Gus. Ya. Matur ke Kiai. Matur ke Kiai untuk pamit, saya untuk pamit. Dawuhnya Kiai itu ya, ayah saya belum istilahnya matur pamit, saya sudah anu nggih Pak Muadi, ayah saya kan Haji Ahmad Muadi. Anu nggih nek pareng Sakofudin kula jak berjuang teng mriki. Jadi ayah saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa sudah. Jadi bahasanya Kiai ndak anu cuma gitu. Nek pareng kalau boleh ya bahasa Indonesia. Kalau boleh Sakofudin saya ajak berjuang di Al-Qadiri. Akhirnya ndak jadi pamit, langsung ke, karena saya di pengurus waktu itu, langsung ke pengurus matur. Anu jare Kiai, aku gak sida mampir. Lho pripun Pak? Anu dijaluk Kiai kon lek anu. Lho jenengan ya napa? Ya empu sik engko tak rundingan karo mae ngono nggih ibuke. Akhirnya saya pulang ke Banyuwangi, rundingan keluarga. Ya wis lek memang minta Kiai seperti itu gak apa-apa wis ning Jember cedhek ae wis anu wis apa jare Kiai wis menawa kok manfaate anu. Ibu saya malah begitu. Akhirnya alhamdulillah saya matur ke Kiai, nggih Kiai alhamdulillah diridhoni kalih tiyang sepah. Alhamdulillah sampai sekarang ini yang kalau hitungan tahun insya Allah 41 tahun udah. Oh. Nggih. Berarti orang dicocoki guru itu seharusnya sadar diri ya. Nggih. Jadi alhamdulillah. Jangan mengedepankan ego berarti. Oh nggih. Jadi itu alhamdulillah akhirnya sampai saat ini, dan saya tetap bagaimanapun walaupun bulan Agustus ini berarti, saya sudah purna pensiun. Berarti panjenengan itu mondok di Al-Qadiri usianya sama dengan Lora Fadil. seusia Lora Fadil. Itu kalau sekarang 40, hitungan 41 tahun. Dan alhamdulillah secara kedinasan Agustus ini udah Agustus ini Gus. Jadi saya usia 60 Agustus depan ini, tinggal Mei, Juni, Juli, Agustus tinggal 3 bulan. Jadi Agustus tanggal 16 itu saya secara kedinasan udah purna istilahnya, pensiun. Istirahat. Iya, secara kedinasan. Tapi namanya di sini saya kemarin juga menyampaikan ke teman-teman, gojlok ki apa sambutin ndak nek cita-citaku pokok tetap saya akan jadi guru sampai mati, saya gitu. Ya, baik tidak secara formal kan ya, namanya mulang diniyah, atau yang penting berurusan walaupun tidak guru, berurusan dengan pendidikan, saya gitu. Dan alhamdulillah. Yang terakhir pesan dan bentuk. Di pesan saya kepada ya alumni, terutama ya alumni sepuh istilahnya ya, karena insya Allah ya seperti yang Gus sampaikan tadi, di sini insya Allah saya sudah tersepuh sudah. Ya, dan juga alumni yang lain yang tentunya saya kan nggak akan kenal secara langsung satu persatunya, kecuali memang alumni sepuh dulu masih sedikit, semua kenal dan selalu akrab, dan sampai sekarang tetap nyambung secara secara kekeluargaan, hingga tetap mari bersama-sama, jangan sampai kita istilahnya pedot kalau guru kan gitu nggih. Jangan sampai ini juga sering saya sampaikan secara face to face maupun juga melalui pada kesempatan ini, jangan sampai melupakan ya
guru, melupakan Al-Qadiri ya. Karena di Al-Qadiri ini sebetulnya sudah untuk nyambung itu banyak cara kan begitu nggih. Ada kegiatan mingguan bagi yang tidak terlalu jauh untuk datang malam Jumat ya. Untuk yang agak jauh mungkin bisa hadir tiap malam Jumat manis atau minimal 1 tahun sekali reuni itu bisa hadir untuk selalu menyambung kepada guru ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Ya. Baik, pemaparan beliau yang sangat luar biasa itu ada beberapa yang saya tangkap dan dapat kami simpulkan bahwa serepot-repotnya orang jangan nuruti repot. Anda berkeluarga pasti akan bertambah repot. Tidak ada orang yang tidak ada repot di dunia ini. Bahkan orang mati pun itu repot karena masih ditanya malaikat. Jadi begitu. Dan juga ketika seseorang itu sebenarnya dicocoki oleh guru, jangan pernah ibaratnya memutus hubungan dengan guru. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.